Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik, Tuhan silakan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang kita naikkan bersama. Selamat pagi. Salam buat kita semuanya. Salam kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Pagi hari ini Tuhan, nyata bagi kami semuanya bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang telah membangkitkan jiwa dan roh kami, sehingga tubuh kami pun ikut menyertai dengan semangat yang baru pagi hari ini. Kami merasakan semuanya ini boleh terjadi oleh karena pimpinan Tuhan bagi kami semuanya. Terima kasih ya Roh Kudus yang selalu memberkati hidup kami, memberikan kami hikmat dan kekuatan untuk terus mengikuti jejak kasih karunia-Mu yang menjadi jalan hidup yang terbaik, yang terindah dan penuh damai sejahtera. Kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, untuk memberkati kehidupan kami, supaya mengiring Tuhan, kami terus dipenuhi dengan sukacita damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kemarin kita bersama-sama sudah menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan yang selalu menyertai pengalaman kita bersama di dalam tubuh Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ada pekerjaan Tuhan yang dilakukan yang sangat istimewa ketika kita diterima menjadi anak-anak-Nya. Bukan dengan cara pikiran manusia, tetapi dengan cara apa yang didesain, yang dirancangkan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan dan nyata bagi kita saat ini oleh karena kebenaran firman kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih akan melihat lagi, ya, mendalami lagi berkat yang sangat istimewa ini, yang sangat luar biasa ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jarang-jarang orang mengetahui kebenaran ini ya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan meskipun Alkitab itu adalah terbuka bagi semua orang, tetapi rahasia ini hanya dibukakan kepada orang-orang yang mau terbuka hatinya meresponi panggilan Tuhan melalui Injil kasih karunia-Nya. Dan kita bersyukur kita sudah sampai di tahap itu, dan kita terus belajar memahami bagian-bagian firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, supaya kita bisa efektif dalam menerapkannya dalam pelayanan kita. Jadi tidak terjadi pelayanan yang campur aduk, karena Tuhan mau kemurnian, Roh Kudus mau agar kemurnian, ya, kasih karunia Allah menjadi cara hidup kita yang seutuhnya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita ke Galatia pasal 3. Kita akan membaca, Bapak Ibu Saudara, di ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Ya, Galatia pasal 3 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Ini ayat-ayat yang sangat menarik. Ya, perhatian kita.
dan kaya dalam pengertian dan pengetahuan yang benar. Ya, sungguh Bapak Ibu Saudara, ini adalah firman Tuhan yang sangat membawakan inspirasi bagi kita, ya, untuk kita melihat lebih jauh lagi seperti apa posisi kita, di mana Tuhan membawakan kehidupan kita dengan caranya yang sangat unik, ya, sangat istimewa, ya, tidak seperti yang orang pikir pada umumnya, ya, tidak seperti yang manusia pikir pada umumnya dalam hal bagaimana Tuhan bertindak dalam kehidupan mereka, tetapi ini adalah cara yang istimewa, ya, di mana Tuhan menghubungkan dirinya dengan kita, dan kita akan melihat betapa luasnya, ya, pengertian yang dibangun oleh bagian ayat yang sangat istimewa di Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan, kita baca terlebih dahulu. Saudaraku, ayat 26 dikatakan, Galatia pasal 3, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena iman Kristus, karena kesetiaan Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Bukan karena kesetiaan kita. Karena kesetiaan kita tidak sempurna, dan kesetiaan kita tidak bisa menggantikan kesetiaan Kristus, tidak bisa, ya, melampaui titik puncak daripada pengorbanan Kristus. Kita tidak bisa mencapai itu dengan usaha kita, tidak bisa mencapai itu dengan perbuatan kita, tidak akan mungkin bisa setara, ya Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan oleh Kristus itu adalah merupakan standar yang tertinggi. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi manusia dalam sejarah kehidupan yang akan bisa menandingi, ya Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu sudah puncaknya, ya, itu sudah titik kulminasi yang tertinggi, nilai yang paling tinggi, ya, harga yang paling mahal yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kesempurnaan itulah menjadi milik kita ketika kita mau percaya kepadanya. Amin. Jadi dengan demikian kita diterima menjadi anak-anak Tuhan, terlepas dari apa yang kita perbuat, tetapi itu terikat oleh semata-mata karena kita percaya kepada salibnya. Karena di dalam salib Kristus itulah Bapak Ibu Saudara dan saya memperoleh seluruhnya apa yang dibutuhkan untuk membangun hubungan dengan Allah, di mana kita dulu adalah orang-orang yang terhilang karena dosa. Ya, seperti yang Paulus katakan di Efesus pasal 2, kamu dahulu sudah mati karena dosa dan pelanggaranmu, tetapi sekarang telah dihidupkan. Amin. Sekarang telah dihidupkan oleh Allah. Melalui kasih karunia-Nya kita pasti diselamatkan. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi saat ini sebetulnya tidak perlu manusia itu repot-repot untuk berjuang melakukan ini dan itu supaya menjadi anak-anak Allah. Tapi dikatakan tadi, kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi semua orang saat ini akan mencapai standar yang tertinggi apabila dia percaya kepada apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus baginya. Bukan apa yang dia lakukan bagi Kristus, karena itu tidak mungkin bisa sempurna. Hanya yang dilakukan oleh Kristuslah yang
perlu kita sambut agar apa yang dilakukan oleh Kristus itu menjadi bagian kita bersama dengan Kristus, ya, yaitu di dalam melalui kematiannya kita mati bersama-sama dengan Dia, disalibkan, kita juga disalibkan bersama-sama dengan Dia, dan juga dikuburkan bersama-sama dengan Dia, dan terlebih lagi kita dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Jadi kita mempunyai bagian bersama yang tidak terpisahkan lagi untuk selama-lamanya dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah ragu lagi bahwa hidup kita ini adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kemarin kita sudah banyak mendengar tentang hal itu, ya, bahwa hidup kita bukan hidup yang dipimpin oleh daging, bukan dipimpin oleh kuasa kegelapan, dan bukan dipimpin oleh keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah, tetapi hidup kita adalah kehidupan yang dipimpin sungguh-sungguh oleh karena kehendak Roh Kudus untuk fokus memuliakan Dia. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan di sini kita lihat di ayatnya yang ke-27 ini ada satu hal yang sangat menarik yang kita bisa baca dan lihat sendiri di dalam firman Tuhan ini, ayat 27 Galatia 3. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Sekali lagi, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian ini adalah suatu berkat yang sangat luar biasa, yang jarang-jarang orang mengetahuinya, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi kepada kita dikaruniakan hikmat sorgawi untuk melihat, ya, segala yang terbaik yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita memperoleh sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Kita memperoleh sesuatu yang di luar daripada jangkauan kita berpikir, di luar daripada dugaan kita, di luar daripada kemampuan kita untuk melakukannya. Dikatakan kita ini sudah dibaptiskan di dalam Kristus. Bukan di luar Kristus, tapi di dalam. Bapak Ibu Saudara, jadi artinya bahwa kita ini sudah mempunyai identitas yang sah. Amin. Mempunyai identitas yang sah. Dan identitas kita itu adalah identitas yang Tuhan sematkan, ya, yang Tuhan taruh, ya, di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Dan identitas kita ini adalah identitas yang baru, bukan dari dunia, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini bukan rekomendasi dari dunia, bukan sertifikat dari dunia, dan bukan ijazah dari dunia, dan bukan pencapaian penghargaan yang dibuat oleh orang lain, tetapi ini adalah merupakan penerimaan, acceptance daripada Tuhan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kita disatukan, ya, diidentifikasi, ya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, kita diidentikan menjadi sama seperti Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan menjadi Kristus, ya, bukan menjadi Tuhan kita, tidak, tapi menjadi sama seperti Dia. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, harus dibedakan. Kita bukan menjadi sama, kita bukan menjadi Tuhan, ya, kita bukan menjadi Yesus, tapi kita menjadi sama seperti Dia, diidentikan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita ini dikonfirmasi, ya, bahwa keberadaan kita, posisi kita adalah posisi, ya, kedudukan yang dipersamakan, dipersatukan dengan Kristus, ya, bahwa kita adalah orang-orang yang telah menang atas kuasa dosa dan maut, sehingga sekarang kita bukan lagi orang-orang yang hidup dalam perbudakan dosa. Amin.
Ya Bapak Ibu Saudara, itu adalah suatu berita yang sangat istimewa, kabar baik yang sangat luar biasa, bahwa kita mempunyai suatu cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Kita mempunyai suatu platform, mempunyai platform kehidupan, kerangka berpikir, kerangka kehidupan yang benar-benar baru, bukan daur ulang, tapi ini adalah benar-benar ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Melalui kebangkitannya, hidup yang baru yang diperoleh oleh Kristus Yesus melalui kebangkitannya, maka kita bangkit bersama-sama dengan Dia dan kita mempunyai hidup yang baru bersama-sama dengan Kristus untuk kita jalankan. Hidup baru ini Bapak Ibu Saudaraku, yaitu hidup yang identik dengan Yesus Kristus yang sudah menang atas dosa. Amin. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Dan dikatakan karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kalau kita mengenakan pakaian setiap hari, tapi kita berganti pakaian setiap hari. Tapi dalam hal kita mengenakan Kristus, kita tidak akan pernah berganti. Bapak Ibu Saudara, amin. Tidak akan pernah tergantikan lagi Yesus Kristus yang sudah dikenakan kepada diri kita, yang sudah melingkupi seluruh hidup kita, dan selamanya kita akan dikuasai oleh Tuhan Yesus dan dikendalikan, dikontrol oleh kuasa Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah berkat yang sangat luar biasa, yang sangat membuat kita membukakan harapan yang sangat luas bagi kita untuk melihat kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita adalah hidup yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Dengan demikian sangat berharga di hadapan Allah, bukan dengan emas dan perak atau batu permata, bukan dengan suatu harta benda. Hidup kita ditebus Bapak Ibu Saudara, karena itu tidak akan mungkin bisa mencapai, tetapi kita ditebus oleh darah yang kudus, oleh darah yang mahal, yaitu darah yang tidak bercacat, darah anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga hidup kita ini adalah hidup yang telah disucikan oleh darahnya yang kudus, sehingga Allah menghargai kehidupan kita ini, kehidupan yang diidentikan dengan hidup Kristus, yaitu hidup yang sudah ditebus dari kesia-siaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini adalah baptisan yang sempurna. Tidak ada campur tangan manusia di sini. Bapak Ibu Saudara, tidak ada usaha manusia di situ, tidak ada perjuangan manusia di situ, tidak ada terulur tangan manusia di situ, tetapi ini adalah semata-mata hanya campur tangan Tuhan, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Kemarin kita sudah lihat, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Roh Kuduslah yang memperbaharui hidup kita yang lama menjadi baru. Amin. Bapak Ibu Saudara, Roh Kuduslah yang memperbaharui, yang mengambil kita, merebut kita dari hubungan yang lama dengan Adam yang berdosa. Amin. Jadi hidup kita yang lama, hubungan kita dengan Adam yang berdosa itu adalah hubungan yang berorientasi kepada kemunduran. Hidup yang berorientasi kepada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, karena hidup yang berhubungan dengan, yang terhubung dengan Adam itu adalah manusia lama kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, sekarang kita mempunyai arah yang baru. Amin. Kita mempunyai arah kehidupan yang baru, yang benar-benar baru, yang tidak dikerjakan oleh
tangan manusia, tetapi ini adalah benar-benar hasil dari pekerjaan tangan Tuhan, ya, hasil karya Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu di mana kita saat ini mempunyai orientasi kehidupan yang baru, yang kudus, ya, seperti kekudusan Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya ya Paulus mengatakan supaya kita berakar dan hidup berdasar di dalam kasih. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Paulus katakan kepada jemaat Kolose, karena itu kenakanlah kasih sebagai pengikat. Amin. Ya, kasih sebagai pengikat, karena kasih Kristuslah yang memungkinkan kita mempunyai potensi untuk bisa bergerak di dalam kehidupan yang baru ini. Ya, dalam kehidupan kita yang baru mengiring Tuhan, bagaimana supaya hidup kita terus ya dipimpin oleh Roh Kudus. Orientasi daripada kehidupan kita adalah hidup yang taat kepada Tuhan dan bukan mengikuti keinginan daging, bukan mengikuti keinginan dosa, dan bukan mengikuti keinginan dunia. Maka kasih Kristuslah yang menggerakkan kehidupan itu untuk bisa mempunyai potensi untuk hidup memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan Roh Kudus yang memakai firman Tuhan agar dapat melakukannya melalui iman kita kepada setiap detail kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, kepada iman kepada setiap detail, kepada setiap rinci ya daripada kebenaran firman yang kita mengerti dengan baik. Maka dengan demikian Roh Kudus berkenan memimpin hidup kita yang baru itu untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini suatu yang sangat luar biasa. Ya, karena kita telah mengenakan Kristus, maka kita juga mengenakan hikmat surgawi dan kita juga mempunyai ya kapasitas, ya, mempunyai motivasi yang sesuai dengan tuntunan pimpinan daripada Roh Kudus untuk melayani Tuhan. Tidak dengan campur aduk, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, bukan dengan campur aduk karena imajinasi kita sendiri, bukan karena bayangan-bayangan kita dengan perasaan-perasaan kita oleh karena terkondisi oleh situasi-situasi di dunia ini, tetapi pengharapan kita ini akan bergerak, Bapak Ibu Saudara, digerakkan oleh kasih Kristus yang stabil dan bukan yang labil, yang berubah-ubah, Bapak Ibu Saudara, yang ragu-ragu, ya, tetapi ya digerakkan oleh kasih Kristus yang penuh, yang full, yang sempurna dan stabil. Dan ini adalah merupakan persembahan ya kepada Tuhan, persembahan hidup kita oleh karena Tuhan sudah menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita, ya. Persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah kita yang sejati. Saudara-saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-28, Galatia pasal 3 ini sangat menarik, sangat luar biasa. Ada satu hal yang khusus, yang istimewa, yang diungkapkan oleh Rasul kita, Rasul Paulus, Rasul bangsa lain. Di ayat 26 ini, 28 maksud saya, dikatakan dalam hal ini, ya, di dalam hal baptisan ke dalam tubuh Kristus ini, ya, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, keberadaan kita, identitas kita di dalam Kristus ini sangat luar biasa, sangat berbeda ya perkataan-perkataan Tuhan yang disampaikan kepada umatnya Israel, bahwa ya
Apabila Tuhan menjalankan programnya kepada umatnya Israel, selalu ada perbedaan. Harus ada perbedaan. Kenapa? Karena kepada mereka Tuhan menjanjikan bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Ya, mereka adalah bangsa yang kudus. Bangsa yang dipisahkan dari bangsa-bangsa lain, dan mereka adalah orang-orang yang dipilih berdasarkan perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan selalu ada perbedaan orang Yahudi dan bukan Yahudi, bangsa pilihan dan bangsa bukan pilihan, bangsa lain atau bangsa yang disebut bangsa kafir. Ya, apabila Tuhan menjalankan programnya melalui umatnya Israel, maka bangsa Israel akan menjadi kepala dan bangsa-bangsa lain itu adalah ekor, Bapak Ibu Saudara. Nah, untungnya Bapak Ibu Saudara, bersyukurnya kita saat ini Tuhan tidak sedang menjalankan pola-pola pelayanan seperti programnya kepada bangsa Israel. Tapi saat ini Tuhan menjalankan program kebaikan dan rencananya berdasarkan rencana Tuhan di dalam tubuh Kristus, yaitu yang disebut dengan gereja tubuh Kristus sebagai manusia baru, anggota-anggotanya adalah manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Ya, orang-orang yang percaya saat ini kepada Yesus Kristus, yaitu melalui salibnya, melalui pengorbanannya, setiap orang saat ini dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, dan itu tidak ada perbedaan, tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani, tidak ada bangsa lain, tidak ada perbedaan bangsa dan tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan kedudukan, status sosial, dan bahasa dan warna kulit, tidak ada perbedaan, karena semuanya itu dikualifikasi, semuanya itu dihargai oleh Tuhan berdasarkan penumpahan darah Kristus, penyucian oleh darah Kristus kepada semua orang, sebab Kristus mati bagi semua orang tanpa perbedaan, supaya semua orang yang percaya Bapak Ibu Saudara, ditegaskan di situ, supaya semua orang yang percaya itu memperoleh hidup yang kekal, dan mereka semuanya dipersatukan di dalam Kristus, yang adalah kepala. Kristus adalah kepala tubuh dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya yang menyatu, terhubung dengan Kristus sebagai kepala, di mana pikiran-pikiran Kristuslah yang menjadi pikiran kita bersama. Apa yang Tuhan Yesus pikirkan adalah bahwa tidak ada perbedaan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus kita ini mempunyai kedudukan yang sama. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, hanya fungsinya yang berbeda. Di dalam tubuh itu hanya satu kepala, tidak ada dua kepala. Hanya satu kepala di dalam tubuh itu, dan kepala kita adalah Yesus Kristus. Namun dikatakan, kemarin kita sudah baca di 1 Korintus 12 bahwa anggota tubuhnya yang banyak. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, di mana-mana setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh sudah menerima kekudusan Kristus melalui iman, mereka telah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus oleh Roh Kudus, dan mereka semua menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus yang kekal, bukan anggota tubuh Kristus yang sementara. Tidak ada orang yang dijadikan anggota tubuh Kristus menjadi anak-anak Allah yang bisa terhilang Bapak Ibu Saudara, karena tidak ada manusia yang mau, manusia saja tidak mau bagian dari anggota tubuhnya diamputasi, tidak mau Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang mau kehilangan anggota tubuhnya walaupun bagian yang terkecil, tidak ada yang mau Bapak Ibu Saudara. Semuanya, setiap orang mau supaya anggota tubuhnya lahir ke dunia ini dengan sempurna, dan dia juga mau tetap utuh,
ya anggota tubuhnya sampai meninggalkan dunia ini. Begitu kan Bapak Ibu Saudara? Nah, manusia saja punya logika seperti itu, apalagi Tuhan. Ya, apalagi Allah, apalagi Yesus Kristus. Ya, kalau kita, Bapak Ibu Saudara, bukan karena pengorbanan kita, maka kita memperoleh anggota-anggota tubuh kita ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ibu kita, orang tua kita yang berkorban, ya, yang melahirkan kita dengan susah payah ke dunia ini, ya, ibu kita yang bertarung nyawa untuk kita supaya bisa terlahir ke dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Beda dengan Kristus, Tuhan Yesuslah yang bertarung nyawa, Bapak Ibu Saudaraku, dan dia mengorbankan nyawanya supaya anggota tubuhnya, yaitu kita sendiri, yang menyatu dengan dia untuk selama-lamanya, dan tidak akan mungkin ada yang terhilang. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan pasti memelihara setiap anggota tubuhnya dan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Karena itu kita selalu mempunyai kerinduan untuk senantiasa dekat dengan firman-Nya. Karena apa? Karena firman Tuhanlah yang menyucikan hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak ada unsur-unsur ya air sebanyak apapun. Bapak Ibu Saudaraku, seluas ya lautan samudra tidak akan bisa menyucikan saudara dari dosa. Tidak ada ya unsur-unsur dari duniawi ya yang bisa menyucikan dosa-dosa kita. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau bisa hal-hal duniawi, ya persembahan-persembahan kita, kemudian sumbangan-sumbangan kita, ya kalau itu yang bisa menyucikan dosa kita, pastilah orang yang kaya yang lebih duluan dosanya disucikan. Karena mereka akan lebih banyak menyumbangkan hal-hal materi, ya membantu orang miskin dan sebagainya berbuat baik. Tapi tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Satu saja caranya. Ya, cara satu-satunya adalah hanya oleh darah Kristus yang menyucikan kita dari segala dosa dan tidak ada campur tangan manusia di situ. Amin. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus semata-mata. Asli Bapak Ibu Saudara. Asli tulen bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus dan tidak boleh ada campur tangan keinginan siapapun ya ikut serta di sana. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya hidup kita sangat berharga, ya. Hidup kita yang baru Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia baru. Kita adalah orang yang sudah diciptakan, manusia yang sudah diambil, yang sudah dirampas oleh Roh Kudus dari kesia-siaan, dan sekarang hidup kita, ya, Allah ingin memfungsikan hidup kita secara detail supaya hidup kita benar-benar efektif. Ya Bapak Ibu Saudara, hidup kita semuanya benar-benar tercurah, ya bersandar kepada pimpinan Roh Kudus, agar apapun yang kita perbuat, selalu kita perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa. Jadi motivasi ini kita peroleh karena motivasi kasih Kristus yang sudah ya tercurah, yang sudah ya termeterai di dalam diri kita, di dalam hati kita, sehingga firman Tuhan terus menggerakkan itu. Dikatakan tadi bahwa tidak ada perbedaan dan tidak ada dikatakan laki-laki dan bahkan laki-laki dan perempuan, perbedaan gender di sini tidak menjadi isu yang utama lagi. Ya Bapak Ibu Saudaraku, tetapi isu yang utama adalah tentang bagaimana kita menjadi satu, menjaga kesatuan, bukan mengadakan kesatuan, tapi menjaga, Bapak Ibu Saudara, memelihara kesatuan roh. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, menjaga kesatuan roh, yaitu menjaga agar kita semuanya selalu membawa ya diri kita berpikir tentang hal-hal yang membawa damai sejahtera. Amin. Karena buah roh ialah kasih, ya, sukacita dan damai sejahtera dan seterusnya. Ya, saudaraku. Jadi ini adalah suatu pekerjaan Allah yang sangat luar biasa memberkati kehidupan kita.
di mana kita menyadari semuanya Bapak Ibu Saudaraku adalah semata-mata karena kebaikan Tuhan. Bukan karena perjuangan kita dan bukan karena pengetahuan kita, ya, bukan karena kepintaran kita sama sekali, bukan karena itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga Paulus mengatakan di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, tidak heran lagi Paulus katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah di situ adalah grace, ya, gratia, ya, sola gracia. Bapak Ibu Saudara, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa pekerjaan Kristus yang sudah selesai, pekerjaan Roh Kudus yang menyatukan kita di dalam tubuh Kristus itu mengajar kita untuk saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sifat kesombongan bukanlah bagian dari kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang percaya. Tetapi sifat kerendahan hati seperti Kristus merendahkan hatinya, Bapak Ibu Saudara, dan Dia adalah Allah. Ya, Dia adalah Allah, ya, Dia adalah pemilik dunia ini, alam semesta, tetapi Dia mau datang ke dunia ini dan mengambil rupa manusia, rupa seorang hamba bahkan, dan Dia bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku, supaya apa? Bapak Ibu Saudara, supaya Dia bisa menyatakan di dalam kehidupan manusia bagaimana sifat daripada kasih Allah yang selalu membawa kerendahan hati. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu adalah cara hidup yang terbaik, yang terindah, yang termulia, yang paling membawa kebahagiaan di dalam kehidupan manusia, kehidupan kita. Karena kita mengenal kasih karunia ini sesuatu, ya, instrumen daripada kehidupan yang sangat istimewa kita jalani bersama dengan Kristus Tuhan kita dan semua anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, ya, diwarnai dan dipenuhi oleh, ya, segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kali kita melihat posisi kita di dalam Kristus Yesus, maka kita mengenakan sifat-sifat daripada, ya, Kristus Yesus di dalam kerendahan hatinya. Ya, kita bisa terus, ya, mengakui bahwa kita ini semuanya Bapak Ibu Saudara, kita bukan siapa-siapa kecuali karena Kristus telah menebus hidup kita dengan sempurna. Maka hanya karena itulah kita mempunyai posisi dan kedudukan yang berarti, sangat berarti di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, sebagai tubuh Kristus, ya, kita harus memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus agar potensi kehidupan yang baru, potensi kehidupan yang besar dengan kapasitas di mana Kristus, ya, telah memeteraikan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, itu bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, teruslah kita berdoa supaya Roh Kudus memimpin hidup kita. Ya, karena Tuhan akan memakai hidup kita dengan kuasanya yang tanpa batas. Kita sendiri adalah orang-orang yang sangat terbatas. Kita adalah orang-orang yang mempunyai banyak kelemahan, tetapi kita mempunyai persediaan. Tuhan Yesus mensuplai, ya, kebaikannya, kasihnya yang tidak terbatas, akan memakai hidup kita dengan cara Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, teruslah beritakan kasih karunia ini. Teruslah, ya, dengan penuh keberanian berdoa supaya Roh Kudus, ya, selalu memberanikan kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan
setiap orang yang percaya diberikan jaminan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya, bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib mengampuni segala dosa kita, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang dikaruniakan melalui pengorbanan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Kita memperoleh kesatuan yang kekal, dan kita mempunyai identitas yang baru saat ini, hidup yang baru, manusia baru di dalam Kristus Yesus, di mana Allah saat ini berkomunikasi, berinteraksi dengan kita sebagai anak-anaknya. Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya, dan kita menjadi satu keluarga rohani yang tidak terpisahkan untuk selama-lamanya. Sebab hidup Kristus yang kekal adalah hidup kita bersama. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, masih banyak hal yang mau kita sampaikan, yang mau kita dengarkan dari penjelasan kebenaran ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca, Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 28. Namun besok hari kita akan bisa lanjutkan lagi. Bapak Ibu Saudara, diberkatilah kita semuanya. Selamat beraktivitas. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kita kesehatan, panjang umur, dan segala rezeki dan berkat dari Tuhan terus tercurah mencukupi apa yang kita perlukan. Dan biarlah semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur mengenal kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Kasih-Mu yang sempurna menggerakkan hidup kami untuk mampu dipimpin oleh Roh Kudus kepada setiap detail, kepada setiap rinci daripada kebenaran firman-Mu. Kami bisa mengerti dan membawa diri kami, membawa hidup kami untuk senantiasa taat kepada Kristus Yesus, setia kepada kebenaran-Mu ya Bapa, dan menggerakkan hidup kami supaya berfungsi dengan segala potensi yang Tuhan karuniakan. Itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami siap untuk memberitakan kebenaran-Mu kepada semua orang, menjadi berkat dan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan yang sesungguhnya bagi dunia yang terhilang adalah iman kepada Kristus Yesus yang sudah mati disalibkan dan bangkit dan hidup yang kekal dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya. Terima kasih karena kami sudah dipersekutukan, dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Dengan demikian hidup kami sangat berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur diberkati semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami terus dikuatkan bersama-sama memuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Karena hanya di dalam nama Bapa di surga, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, Allah Tritunggal yang memberkati kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Ya, sampai kita berjumpa besok pagi lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam kudus. Ya, terima kasih. Salam. Amin. Terima